81. Fitur keamanan data dalam informasi kesehatan elektronik, Electronic Health Information, mengandung unsur A. Perintahnya sederhana, mampu memuat banyak data. B. Software open source, dapat diakses oleh semua pengguna. C. Konfidensial, privasi dan keamanan. D. Mudah dioperasionalkan, mampu menyimpan banyak data. Jawaban yang benar adalah C. Konfidensial, privasi dan keamanan. 82. Aspek konfidensialitas pada fitur RKI artinya A. Informasi yang disampaikan oleh pasien terhadap provider hanya akan digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan terhadapnya saja. B. Rekam medis pasien dapat diakses oleh semua orang. C. Rekam medis pasien dapat digunakan untuk semua keperluan dan semua kalangan pemerhati layanan jasa kesehatan. D. Rekam medis pasien tidak dapat diakses oleh siapapun. Jawaban yang benar adalah A. Informasi yang disampaikan oleh pasien terhadap provider hanya akan digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan terhadapnya saja. 83. Privasi, secara umum dipahami sebagai hak individu untuk membatasi akses terhadap informasi dirinya. Hal ini dikenal pula dengan sebutan A. Retrieval System. B. Informasi literaci. C. Media literaci. D. Privasi informasi, information privasi. Jawaban yang benar adalah D. Privasi informasi, information privasi. 84. Kinerja sistem pengamanan data yang baik bergantung kepada 3 komponen esensial, yaitu A. Teknologi, manusia dan biaya. B. Biaya, volume data yang diolah, sistem retensi data pasien. C. Coding data pasien, sistem retensi data pasien. D. Manusia, people, proses, dan teknologi, technology. Jawaban yang benar adalah D. Manusia, people, proses, dan teknologi, technology. 85. Untuk mengembangkan sistem pengamanan dan program manajemen risiko diperlukan komponen apa saja? A. Biaya, teknologi dan sumber daya manusia. D. Kecanggihan teknologi, kualitas layanan rumah sakit. C. Manusia, people, proses, dan teknologi, technology. D. Profesionalisme di bidang kesehatan, akuntan dan asuransi. Jawaban yang benar adalah C. Manusia, people, proses, dan teknologi, technology. 86. Telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis adalah analisis A. Kuantitatif dokumen rekam medis. B. Kualitatif dokumen rekam medis. C. Kelayakan layanan medis. D. Kebutuhan layanan medis. Jawaban yang benar adalah A. Kuantitatif dokumen rekam medis. 87. Waktu pelaksanaan analisis kuantitatif rekam medis retrospektive analisis adalah analisis dilaksanakan pada A. Saat pasien belum mendapatkan layanan medis.
D. Saat pasien dirawat inap. E. Sesudah pasien pulang. D. Sebelum diagnosis akhir. Jawaban yang benar adalah C. Sesudah pasien pulang. 88. Hubungan antara pasien, penerima layanan, tenaga kesehatan, pemberi layanan, dan manajemen rumah sakit, penyedia layanan, secara hukum dipandang sebagai hubungan transaksi terapeutik. Arti dari transaksi terapeutik adalah A. Pasien harus mendapatkan layanan medis khusus dari rumah sakit. D. Pasien berkewajiban tidak menceritakan pengalaman tindakan medis yang diterimanya dari rumah sakit kepada publik. C. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara pasien, tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit tersebut. D. Penyembuhan dari rasa sakit adalah tanggung jawab bersama keluarga pasien dari rumah sakit. Jawaban yang benar adalah C. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara pasien, tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit tersebut. 89. Istilah ini mengacu pada kondisi yang timbul selama perawatan atau sudah ada sebelumnya namun tidak berkaitan dengan dan bukan disebabkan oleh penyakit utamanya. Seorang pasien dengan diabetes bisa juga menderita gastritis. Dalam hal ini, tidak ada kaitan sebab akibat antara diabetes mellitus dengan gastritis dikenal sebagai A. Komplikasi. B. Comorbidity. C. Informed consent. D. Diagnosis. Jawaban yang benar adalah B. Comorbidity. 90. Semua fakta bahwa pasien yang berkompeten telah diberi penjelasan oleh dokter yang berkompeten dan telah memberikan pernyataan, setuju maupun tidak, harus jelas tercatat dalam rekam medis pasien yang bersangkutan. Hal ini berkaitan langsung dengan A. Desain formulir informed consent. B. Pencatatan diagnosis. C. Asuransi kesehatan. D. Rujukan rawat jalan. Jawaban yang benar adalah A. Desain formulir informed consent.